Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, oke teman-teman, kali ini saya ingin share video tentang hal budget dan budgeting ala-ala AQ. Nah, di sini aku bukan bermaksud ria atau pamer ya, teman-teman, tapi sekedar hanya ingin memberikan suatu hal yang baru kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman tertarik dengan budgeting ala aku, karena yang aku lihat budgeting teman-teman itu semuanya bagus-bagus sekali dan teratur sekali. Tapi di sini aku tidak menggunakan cara itu ya teman-teman, karena aku maklumlah sudah agak berumur, jadi lebih kepada lupa kalau nggak langsung mencatatnya. Makanya aku hanya menggunakan sistem yang aku tahu saja ya teman-teman. Bukan tahu, ini juga baru aku laksanakan beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya itu aku menggunakan sistem budgeting juga seperti yang teman-teman lakukan, tapi karena sering waktu, pekerjaan sudah banyak, terlalu banyak kesibukan, jadi aku tidak lagi menggunakan hal tersebut. Nah, sekarang ini aku berniat adakan budgeting dari uang hasil penjualan aku dulu ya teman-teman. Walaupun uang receh-receh begini, tapi alhamdulillah bisa juga terkumpul sedikit-sedikit ya. Di sini aku sebenarnya tadi malam mau vlog ini teman-teman, tapi karena berhubung ada teman anak aku di dapur, jadi aku malu-malu juga vlog dengan uang receh seperti ini. Makanya pagi ini baru aku mengadakan vlog ya, karena suasana di rumah juga sudah sunyi, sudah sepi, semuanya sudah pada pergi kerja dan sekolah ya. Nah, ini uang yang dalam kaleng itu hasil belanja pembeli-pembeli ya teman-teman. Dan ini uang-uang 1000 yang baru itu aku satukan dengan uang 1000 yang lama aku kumpulkan. Begitu juga dengan uang 2000 dan yang lainnya ya teman-teman, aku klasifikasikan. Nah, kalau sudah begini terkumpul semua, aku baru memperkirakan berapa uang yang bisa aku ambil dari hasil penjualan atau keuntungan ini ya teman-teman. Biasanya tidak banyak, aku hanya mengambilnya paling banyak itu 5000 ya teman-teman. Aku tidak pernah lebih dari itu pun kalau terlalu banyak aku rasa pembelian baru aku ambil lebih dari 5000, tapi biasanya itu cuman batas maksimal 5000 teman-teman, atau kadang cuman 2000. Itu pun aku lihat kalau ada uang baru aku ambilnya teman-teman, itu yang menjadi keuntungan aku. Nah, di sini aku klasifikasikan sudah ya teman-teman, aku rapi-rapikan. Terus aku satukan kembali uang-uang yang lama itu, uang 1000, uang 2000, dan uang 5000 itu aku kembali taruh di dalam kaleng sebagai bahan kembalian nanti kalau ada yang belanja ya teman-teman. Dan ini aku ambil yang terbaru dari uang 2000 dan 1000 ini ya teman-teman. Di sini aku cuman ambil sekitar 5000 ya, dan sisanya aku masukkan ke dalam dompet warung. Setelah itu uang dari hasil warung itu aku masukkan ke dalam dompetnya ya teman-teman. Kebetulan tadi Pak Su itu sudah membelanjakan sebagian, aku kasih untuk belanja untuk warung, dan sisanya ini aku masukkan ke dalam dompetnya. Dan terus yang tadi keuntungan yang 5000-an itu tadi kan aku sudah masukkan ke dalam dompet yang di atas itu ya teman, di atas printer itu yang bergambar burung hantu. Di situ aku kumpulkan uang hasil keuntungan yang aku ambil per hari itu sekitar 2, 3, sampai 5000 ya teman-teman. Nanti kalau sudah banyak aku setrika teman-teman, supaya uangnya kelihatan rapi. Tapi kalau yang untuk warung ini aku tidak setrika ya teman-teman, cukup aku rapikan saja supaya rapi di dalam dompetnya. Biasanya aku tindis-tindis, aku selip-selipkan di antara uang yang sudah rapi supaya nantinya ini kelihatan lebih rapi kembali. Budget dan budgeting itu berbeda ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengelola keuangan, kita harus mengetahui perbedaan antara budget dan budgeting. Budget adalah perkiraan anggaran yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pada periode tertentu. Sedangkan budgeting adalah proses yang kita lakukan untuk menyusun terwujudnya rencana budget atau anggaran itu sendiri.
Nah, ini di hari yang sebelumnya teman-teman, karena uang yang ada di dompet hasil keuntungan itu yang aku kumpulkan sudah banyak, makanya pada saat aku nyetrika, aku sekalian menyetrika uang tersebut agar rapi ya teman-teman. Dan ini selalu aku lakukan, makanya uang yang aku kumpulkan itu tersusun rapi cantik sekali karena aku setrika setiap ini ya teman-teman. Jadi ini cuman ilustrasi saja pada saat aku menyetrika uang hasil keuntungan aku. Jadi tidak bersamaan dengan video yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai aku setrika, aku klasifikasikan lagi teman-teman antara uang baru lama dan uang baru yang terbaru ya teman-teman. Kemudian aku masukkan ke dalam dompetnya masing-masing. Tadi aku sudah dari awal memperlihatkan dompet untuk menyimpan uang hasil keuntungan ini ya teman-teman. Aku bagi menjadi dua karena sudah terlalu banyak, jadi aku jadikan dua. Ya, walaupun banyak begitu teman-teman, tapi yang namanya uang seribuan itu ya berapa sih jumlahnya? Ini cuma uang recehan teman-teman, tapi jangan bersedih. Teman-teman tidak boleh berkecil hati kalau hanya bisa mengumpulkan uang 1000, 2000-an. Uang 1000 dan 2000-an itu juga banyak loh teman-teman. Uang seribuan, 2000-an itu kalau dikumpulkan terus menerus jadinya juga akan banyak teman-teman. Dan uang sejuta itu nggak bakalan cukup sejuta kalau kurang 2000 atau 1000 rupiah teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku setrika ya teman-teman, dan aku masukkan ke dalam dompetnya masing-masing. Terus terang aku tidak punya planning dengan uang tabunganku ini ya teman-teman, karena walaupun bagaimana ini uang receh yang jumlahnya pasti walaupun menggelembung begini juga nilainya sedikit, cuman aku lebih lega sekali rasanya ya teman-teman. Setidaknya ada yang aku harap jika aku kepepet, seperti pada saat aku melaksanakan Shopee Pay Later, membeli barang aplikasi lewat Shopee Pay Later ya teman-teman, setidaknya aku bisa memakai uang ini untuk membayar cicilan Shopee aku teman-teman. Nah, ini aku juga punya catatannya ya teman-teman. Uang 1000 itu berapa, 2000, 5000, 10.000 teman-teman. Ini semuanya uang receh, nggak ada uang besar, jadi sedikit juga sih jumlahnya. Apalagi kalau yang uang 10.000 dan 5.000 itu teman-teman cuma sedikit ya. Aku tidak punya target apa-apa dengan uang ini ya teman-teman. Setidaknya aku suka sekali mengumpulkan uang begini saja ya teman-teman, karena setidaknya aku punya pegangan di rumah kalau nanti ada apa-apa. Karena pernah aku baca di komentar seorang subscriber mengatakan bahwa dia malu hanya mengumpulkan uang receh 1000, 2000-an. Jangan malu teman-teman, jangan rendah diri dan jangan berkecil hati. Buktinya aku mengumpulkan uang receh dari hasil jualan aku ini, lambat laun hasilnya juga agak gedean ya teman-teman, agak menggelembung dan menggunung begini. Tapi walaupun begitu ya, hasilnya jangan diharap banyak begitu teman-teman, tapi setidaknya bisa menutupi kekurangan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini semua sudah aku klasifikasikan, sudah aku susun-susun semua, dan aku akan memasukkannya kembali ke dalam dompetnya masing-masing. Jadi sekali lagi di sini aku mohon maaf ya teman-teman, aku mohon pengertiannya. Di sini aku bukan bermaksud pamer atau ria ya, memperlihatkan uang-uang aku. Setidaknya aku ingin memperkenalkan cara budgeting lain ala-ala aku. Siapa tahu ada yang berminat atau tertarik dengan cara budgeting aku ya teman-teman. Jadi sekali lagi bukan ria, bukan pamer. Apa sih yang aku pamerkannya teman-teman? Uang receh begini, Masya Allah, uang teman-teman itu lebih banyak dan lebih menggunung daripada aku. Bukannya aku tidak mau menggunakan sistem budgeting yang teman-teman lakukan ya. Sebenarnya sejak dulu pun aku sudah melakukan hal tersebut. Sejak sekolah, apalagi sejak aku merantau kuliah di negeri Makassar seorang diri. Bahkan aku sekecil apapun pengeluaran aku, seperti membeli terasi 500 rupiah, aku catat teman-teman. Berapa pemasukan aku, berapa pengeluaran aku catat. Tapi sekarang aku tidak melakukan lagi karena capek teman-teman. Kadang aku lupa mencatatnya, akhirnya lupa. Nah, sekarang makanya aku gunakan cara yang seperti ini saja ya teman-teman. Nah, lanjut sistem budgeting aku yang kedua ya teman-teman. Tadi sistem budgeting ala-ala warung ya sudah aku jelaskan, dan sekarang ini sistem budgeting kedua yaitu aku diberikan uang belanja per minggu oleh Pak Su, mungkin sekitar begini ya teman-teman, anggaplah mungkin 1 juta per minggu aku dikasih. Nah, cara aku begini, yang 100 begini teman-teman aku masukkan ke dalam dompet yang hitam ini ya teman-teman. Ini aku gunakan untuk jaga-jaga untuk pulang kampung, karena aku kan kadang pulang kampung 2 kali setahun, sekali setahun, jadi aku sisihkan untuk uang pulang kampung yang di situ ya teman-teman. Dan itu aku tidak ganggu gugat karena betul-betul aku gunakan pada saat pulang kampung. Nah, setelah itu aku
aku kasih lagi bedakan lagi untuk transportasi anak aku yang sekolah ya teman-teman. Per harinya itu aku kasih 15.000 seperti ini contohnya teman-teman, aku sudah kasih di sini ya. Ini aku masing-masing kasih per hari, aku sudah lipat-lipat begitu. Ini untuk hari Senin, tapi tadi ini hari kan hari Senin, jadi sudah diambil yang hari Seninnya, jadi tinggal Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat karena waktu sekolahnya itu cuma 5 hari sampai hari Jumat. Dan ini yang 20.000 untuk jaga-jaga beli bensin, jadi anggaplah 100.000 untuk anak aku yang sekolah ya teman-teman. Dulu itu 25.000 per hari, tapi karena dia sudah naik motor ke sekolah, dia sudah berani bawa motor sendiri, jadi uang jajannya aku kurangi menjadi 15.000 saja karena dia tidak menggunakan Grab lagi untuk pulang ya teman-teman. Nah ini aku anggap 100.000 itu aku masukkan ke dalam dompet ini ya teman-teman. Ini sebagai ilustrasi, sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah tadi itu uang transfer untuk si adik ya, dan sekarang untuk kakaknya yang mau ke kampus aku kasih budget itu sekitar 130 per minggu teman-teman. Itu untuk jajannya, tapi kalau dia butuh bensin atau yang lain-lainnya pasti dia minta lagi, makanya cuman aku kasih 130 untuk menghemat ya teman-teman. Karena uangnya kelipatan 50, makanya aku ganti dulu uangnya ya, aku paskan dulu 130, dan ini yang sisanya 20 aku ambil, terus uang 50.000-nya itu aku masukkan ke dalam dompet karena aku tukar ya teman-teman agar perhitunganku itu pas. Nah, sudah selesai uang transfer untuk si kakak dan si adik. Di sini aku juga menyediakan uang data atau pulsa untuk si adik ya teman-teman, sekitar 75.000 karena dia itu selalu butuh data, karena dia itu membawa HP ke sekolah, dia butuh data untuk pelajaran ya teman-teman. Dan pada saat kehabisan data di sekolah dia nelpon untuk dibelikan data, jadi tinggal uangnya saja yang aku ambil ya teman-teman. Nah teman-teman sudah memperkirakan berapa uang aku habis untuk pengklasifikasian pengeluaran aku teman-teman, dan ini aku hitung-hitung sisanya itu kalau aku rasa masih cukup untuk seminggu, kadang 100 atau 50 itu aku sisihkan lagi ya di dompet yang berwarna biru ini untuk pengeluaran tak terduga teman-teman. Kalau betul-betul ada yang aku perlukan, aku tinggal ceplok di sini, dan ini semua tak ada yang tahu sistem budgeting aku ya teman-teman. Walaupun pak suami itu nggak bakalan tahu ini ada uangnya, ini dompet apa, mereka semua tidak tahu ya teman-teman, cuman saya saja yang tahu. Dan ini sisanya aku kasih di dompet belanjaan aku ya teman-teman, dan inilah sisanya yang aku pakai untuk belanja, beli beras, beli gas, beli ikan, beli sayur dan lain-lainnya ya teman-teman. Kalau aku dikasih umpama 1 juta, hasil terakhirnya ada sisa 50, nah itu berarti aku berhasil membelanjakan uang dan masih ada sisanya. Tapi kalau lebih dari 1 juta dalam seminggu itu teman-teman, berarti pengeluaran aku boros ya, dan disitu aku harus introspeksi diri untuk mengurangi pembelanjaan aku. Tapi setiap 2 minggu sekali itu aku ke minimarket ya teman-teman untuk belanja keperluan dapur. Nah disitulah terkuras uang ya teman-teman, makanya aku cuman pergi sekali dalam 2 minggu. Nah ini tadi uang yang dompet yang aku sudah setrika uangnya ya teman-teman. Ini juga aku letakkan uang receh aku di sini. Jadi sudah 2 sistem budgeting yang aku perlihatkan kepada teman-teman yang sudah aku terangkan ya, budgeting uang warung dan budgeting uang belanja mingguan dari Paksu. Jadi sekali lagi di sini aku bukan bermaksud pamer atau ria ya teman-teman. Nah lanjut aku terangkan sistem budgeting aku yang ketiga ya teman-teman. Ini sistem budgeting dari gaji Paksu. Ini gaji Paksu semua ya teman-teman. Dan di sini gaji ini aku tidak korek-korek, aku tidak ambil sepeser pun. Semuanya aku tabung ya teman-teman, karena aku punya perencanaan yang besar dengan tabungan ini. Di sini untuk perencanaan besar aku, dan juga untuk ada hal-hal yang penting seperti untuk kuliah anak, untuk berobat, atau kita dalam keadaan terdesak, kita ambil dari situ uang tabungan yang di rekening ya teman-teman.
Terus siapa tahu ada yang bertanya, loh untuk bayar listrik, untuk bayar wifi-nya gimana? Nah itu teman-teman, untuk pembayaran wifi di rumah dan pembayaran listrik aku tidak tanggung teman-teman, itu tanggungan Pak Su. Jadi kalau sudah bunyi listrik, tik tik tik, nah dia segera mengisinya teman-teman. Begitu juga kalau aku sudah kehabisan uang dan ingin beli beras tidak ada ya teman-teman, aku tinggal minta lagi di Pak Su ya. Jadi uang listrik dan wifi itu dan yang lain-lain itu bukan urusan aku cuma dikasih untuk uang belanja keperluan dapur dan anak-anak teman-teman. Nah ini semua sistem budgeting aku ya teman-teman, mohon kalau ada salah bisa dikoreksi karena aku juga manusia biasa yang penuh kekurangan dan ini sistem budgeting ala-ala aku aja ya teman-teman. Siapa tahu ada yang ada manfaatnya bisa teman-teman petik dari sini. Dan jika teman-teman tidak menyukai cara aku ya, mohon diabaikan saja ya, karena masing-masing orang punya caranya masing-masing untuk budgeting uangnya. Kesimpulannya, jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, berarti gaya hidup kita harus ditekan ya teman-teman. Dan jika pengeluaran sama dengan pemasukan, berarti hidup kita sudah pas. Tapi lebih bagus lagi jika pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, berarti kita sudah menerapkan hidup hemat dan minimalis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.